Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Mimi Widyaloka dengan NIM 2409511055 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas ilmu penyakit bakteri dan jamur yang berjudul leptospirosis, ancaman tersembunyi dari genangan air. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh penularan bakteri Leptospira interrogans. Yang kedua itu genangan air tercemar, urin, darah, dan tubuh yang terinfeksi. Kemudian hewan yang menjadi medis penularan itu seperti tikus, sapi, dan anjing. Kemudian kasus meningkat saat musim hujan dan lingkungan seperti tanah, banjir, dan sampah. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya genangan air. Kemudian leptospirosis dapat menginfeksi hewan seperti sapi, kambing, domba, babi, anjing, kucing, dan musang, serta manusia. Nah, kemudian pengetahuan yang rendah menyebabkan keterlambatan penanganan dan risiko komplikasi serius. Baik, kita masuk ke masalah yang disampaikan. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahayanya leptospirosis dan menganggap genangan air itu setelah hujan atau banjir sebagai hal biasa. Kemudian sanitasi lingkungan yang buruk dan banyaknya populasi tikus meningkat di risiko penyebaran penyakit. Kurangnya penggunaan alat pelindung saat bekerja atau beraktivitas di area lembab atau tergenang air. Kemudian penanganan medis yang terlambat karena gejala leptospirosis ini mirip penyakit lain seperti flu dan demam berdarah. Kurangnya edukasi dan pengawasan kesehatan masyarakat di daerah rawan banjir. Baik, kita masuk ke laporan kasus. Nah, pada tahun 2019, kasus leptospirosis dilaporkan di Indonesia dengan 122 kematian dari 9 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Nah, faktornya itu resiko leptospirosis dipengaruhi dari banjir dan kondisi selokan yang buruk. Baik, selanjutnya kita masuk ke gejala klinis. Nah, gejala klinis leptospirosis pada hewan dapat bervariasi tergantung spesiesnya. Namun, umumnya melibatkan demam, gangguan ginjal dan hati, serta penurunan kondisi fisik. Nah, yang pertama itu pada hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba, itu gejala klinisnya penurunan produksi susu, abortus atau keguguran, kemudian infertilitas, lalu demam dan lemah, mata merah dan bengkak, kemudian gangguan reproduksi. Nah, pada anjing itu demam tinggi, lesu dan tidak mau makan, muntah dan diare, lalu mata dan gusi menguning atau ikterus, kemudian nyeri otot dan lemas, lalu gangguan ginjal dan hati, yang terakhir itu urin berwarna gelap atau berdarah. Nah, pada hewan reservoir atau tikus itu biasanya tidak menunjukkan gejala klinisnya, namun bertindak sebagai pembawa bakteri Leptospira dan menyebarkan melalui urin. Baik, selanjutnya kita masuk ke diagnosa. Nah, diagnosanya itu gejala tidak spesifik seperti demam, lesu, penurunan produksi susu, atau abortus. Nah, yang pertama itu tes laboratorium. Kemudian serologi atau MAT
untuk mengetahui status infeksi dan prevalensi. Kemudian pada PCR dan kultur itu digunakan untuk konfirmasi infeksi. Lalu pemeriksaan pos atau mortem kadang dilakukan untuk identifikasi organ yang terinfeksi seperti ginjal dan hati. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Leptospirosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans dan menular melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan, terutama tikus. Nah, penularan ini terjadi saat kulit terluka atau selaput lendir bersentuhan dengan genangan air tercemar, terutama setelah hujan atau banjir. Kemudian gejalanya itu mirip flu seperti demam, nyeri otot, dan mata merah. Namun dapat berkembang menjadi berat dan menyebabkan kerusakan hati serta ginjal. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan tikus, menghindari kontak langsung dengan genangan air, dan menggunakan perlindungan seperti sepatu boot. Lalu, leptospirosis menjadi ancaman tersembunyi dari genangan air yang sering diabaikan masyarakat, padahal dapat berakibat fatal bila tidak dicegah sejak dini. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Leptospirosis merupakan penyakit menular berbahaya dan disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans dan sering muncul setelah hujan atau banjir. Penyakit ini menular melalui air atau tanah yang tercemar urin hewan, terutama tikus, dan dapat masuk ke tubuh manusia melalui luka atau selaput lendir. Meskipun sering dianggap sepele, leptospirosis dapat menyebabkan gangguan serius pada hati dan ginjal, sehingga kematian bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan genangan air, serta melakukan pencegahan sederhana menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit ini. Baik, kemudian kita masuk ke saran. Nah, masyarakat itu perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahayanya leptospirosis dan menjaga kebersihan lingkungannya. Kemudian, hindari bermain atau bekerja di genangan air tanpa alat pelindung diri. Kemudian, pemerintah sebaiknya itu memperkuat program pengendalian tikus dan perbaikan sanitasi lingkungannya. Kemudian, tenaga kesehatan perlu meningkatkan penyuluhan dan deteksi dini terhadap kasus leptospirosis. Kemudian yang terakhir itu setiap individu harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit ini. Baik, sekian materi leptospirosis yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.